Bencana di Kuto Gede. Bagian 4. Tiga anak kecil yang duduk di sebelah kanan ruangan cepat berdiri, melangkah ke dinding sebelah belakang, menekan salah satu bagian dinding. Secara aneh, dinding itu menguak ke samping. Sebuah pintu terbuka. "Selamat jalan, anak muda," kata Resi Mandra Botama. "Terima kasih, Resi Mandra. Saya minta diri. Sekali lagi, terima kasih." Sebelum keluar dari ruangan itu, Wiro melangkah dulu mendekati pembaringan. Setelah menatap wajah Nawang Suri sebentar, lalu dia melangkah ke pintu. Di ambang pintu, dengan tersenyum lebar, dia menegur tiga anak itu. "Kalian bertiga benar-benar hebat. Aku kagum pada kalian. Kalau ada kesempatan, lain kali apakah mau meneruskan permainan di lembah batu kapur tadi?" "Tentu saja, Paman Raden. Asalkan junjungan kami memberi izin," jawab ketiga anak itu berbarengan. Lalu mereka menekan dinding belakang dan menutup kembali. "Aneh, dunia ini memang penuh keanehan," katanya pada diri sendiri. Ternyata lubang kediaman Resi Mandra Botama di sebelah kiri berdampingan dengan bukit yang subur. Jika orang berada di taman itu, tak satu pun yang bakal mengetahui bahwa pada samping batu yang tertutup rumput terdapat sebuah pintu rahasia. Pantas orang-orang kerajaan tak pernah berhasil menemukan tempat persembunyian ini. Dari balik pinggangnya, Wiro keluarkan cakra dewa berwarna merah. Sesaat benda itu ditimang-timangnya. Beberapa belas langkah di hadapannya ada sebatang pohon. Tanpa pikir panjang, cakra dewa itu dilemparkannya ke arah pohon. Menancap tepat di pertengahan batang. Begitu menancap, secara aneh senjata ini melejit keluar dan kembali ke arah Wiro. Cepat-cepat Wiro menangkap benda itu, memperhatikannya penuh kagum lalu menyimpannya baik-baik kembali. Ketika dia hendak melangkah pergi, sekilas dia memandang lagi ke arah pohon yang tadi ditancapi cakra dewa. Tengkuknya merinding, seluruh pohon itu mulai dari batang sampai ke daun dilihatnya berubah membiru. "Racun ganas, benar-benar ganas." Pendekar 212 geleng-geleng kepala lalu tinggalkan tempat itu. Jilid 8. "Bagaimana keadaannya?" tanya Kirawe Jembol. Ahli pengobatan yang menjadi pimpinan gelengkan kepala. Wajahnya murung. "Saat ini kita hanya bisa mencegah 3 buah jarum yang menembus tubuhnya tidak terbawa larut oleh aliran darah sampai ke jantung. Kami melakukan beberapa totokan." Kirawe Jembor kepalkan tinju kanannya. "Kalian bertiga harus menemukan jalan menyembuhkannya. Jika ada pihak lain yang bisa membantu, jangan segan-segan minta tolong. Akan kami perhatikan pesanmu itu, Kirawe." "Apakah kalian ada melihat Raden Mas Cokroningrat?" Dua orang menggelengkan kepala. Orang ketiga menjawab, "Tidak." "Baiklah, rawat sobatku itu baik-baik. Nanti aku segera kembali." Keluar dari kamar, Kirawe Jembor segera memeriksa seluruh istana guna mencari Raden Mas Cokro. Setelah merasa pasti orang itu tak ada di istana, maka dia segera menuju ke tempat kediamannya. Ternyata di rumah pun Cokroningrat tidak ada. Ketika dia hendak meninggalkan tempat itu, seorang lelaki berkuda tiba-tiba mendatangi. Sebelum Kirawe membentak, orang ini sudah bicara. "Saya diutus oleh Raden Cokroningrat. Hulu Balang diminta datang menemuinya di satu tempat. Harap mengikuti saya." Pelipis Kirawe Jembor bergerak-gerak. Rahangnya menggembung. Walaupun Cokroningrat adalah kepala pasukan kerajaan dan dalam keadaan negeri kacau seperti itu dia memegang kendali tertinggi, namun masih ada Patih Wulung Kerso atasannya. "Ada keperluan apa Raden Cokro memanggil aku? Dan mengapa ke satu tempat rahasia, bukan ke istana?" bertanya Kirawe Jembor. "Saya tidak tahu, Hulu Balang. Saya hanya diperintahkan saja." "Baik, tapi kau ikut aku dulu ke istana. Ada sesuatu yang harus kukerjakan. Baru nanti kita sama-sama menemui Raden Mas Cokroningrat." "Tidak bisa begitu, Hulu Balang. Raden Cokro meminta agar Hulu Balang ikut saya sekarang Ju." Plakek. Satu tamparan mendarat di wajah penunggang kuda itu. Bibirnya pecah, dua giginya tanggal dan tubuhnya terpental dari punggung kuda tunggangannya. "Sekali lagi kau berani bicara sembrono, kupatahkan batang lehermu," sentak Kirawe Jembol. Lalu dia berangkat kembali menuju istana. Utusan Raden Cokro terpaksa mengikuti sambil tiada hentinya mengeluh kesakitan. Ketika ingat Patih Wulung Kerso, saat itu juga Kirawe Jembor merasa perlu kembali ke istana. Dia memang tidak suka pada sang patih, namun lenyapnya Wulung Kerso begitu saja membuat dia diam-diam merasa khawatir. Disusul dengan menghilangnya Cokroningrat yang tahu-tahu kemudian mengirim seorang utusan. Apakah yang terjadi di balik semua ini? Ada satu lagi yang dikhawatirkan Hulu Balang tertinggi istana ini, yaitu keselamatan Pangeran Purbaya.
Pangeran inilah satu-satunya yang berhak dinobatkan jadi raja karena dia putra tertua dari istri pertama Sri Baginda. Hanya saja otaknya kurang cerdas dan kegemarannya berjudi dan menyabung ayam sangat tidak pantas bagi seorang calon raja. Tapi siapa pengganti yang lain? Belum lagi urusan mengenai pemakaman Sri Baginda yang tewas di tangan Nawang Suri. Sungguh banyak hal yang harus dihadapi Ki Rawe Jembor saat itu. Di samping tanda tanya besar, apakah bala tentara pemberontak yang sudah cerai-berai itu akan muncul kembali di bawah pimpinan Nawang Suri, dibantu oleh Resi Mandra Botama? Lalu kalau pemuda Sableng itu ikut-ikutan muncul, suasana pasti bertambah tak karuan. Sesampainya di istana, Ki Rawe Jembor memerintahkan 30 anggota pasukan pengawal istana untuk mencari Patih Wulung Kerso. Tak lama kemudian dia menerima kabar, sang patih ditemui telah jadi mayat dalam kamar penyimpanan barang-barang dan senjata pusaka istana. Ketika Ki Rawe Jembor datang sendiri ke kamar itu untuk menyaksikan, hatinya tercekat. Sekujur tubuh dan wajah Patih Wulung Kerso tampak hangus kehitaman. Siapapun yang membunuh patih kerajaan itu pastilah mempergunakan keris Mustiko Geni. Karena hanya senjata itulah satu-satunya yang memiliki kemampuan ganas seperti itu. Raja dan patih tewas. Sungguh satu malapetaka dan bencana besar bagi kerajaan. Terduduk di sudut ruangan, Ki Rawe Jembor ingat pada utusan Cokro Ningrat yang berada dan menunggu di halaman istana. Dia berpikir-pikir, apakah akan menemui kepala pasukan kerajaan itu atau menemui Pangeran Purbaya lebih dulu. Akhirnya Ki Rawe Jembor memutuskan untuk menemui Pangeran Purbaya. Pangeran ini berada di ruangan besar istana di mana jenazah Sri Baginda dibaringkan. Dikelilingi oleh istri pertama, istri-istri lainnya, para selir, pejabat tinggi istana termasuk putra dan putrinya. 100 prajurit di bawah pimpinan 5 perwira mengawal ruangan besar itu. Ki Rawe Jembor melangkah ke belakang kursi di mana Pangeran Purbaya duduk. Mendengar bisikan orang tua itu, Pangeran berdiri dan melangkah mengikuti. Dalam sebuah kamar, mereka mengadakan pembicaraan empat mata. Pembicaraan itu adalah niat Ki Jembor agar Pangeran Purbaya segera dinobatkan menjadi raja sebelum Sri Baginda dimakamkan esok. Malam itu juga, pengumuman akan disampaikan ke seluruh kerajaan dan upacara resmi tapi singkat akan diadakan di depan jenazah Sri Baginda. Pangeran Purbaya menyetujui usul Ki Rawe Jembor. Keduanya keluar dari dalam kamar. Pangeran Purbaya di sebelah depan, Ki Rawe mengikuti di sebelah belakang. Antara kamar di mana sebelumnya kedua orang itu berbicara dengan ruangan besar di mana jenazah Sri Baginda disemayamkan berjarak sekitar 200 langkah. Mereka harus melewati gang yang diapit kamar-kamar, membelok ke kanan, baru sampai di ruangan besar. Sesaat sebelum mencapai ujung gang, tiba-tiba pintu kamar di sebelah kiri terbuka. Seseorang berpakaian ringkas aneh, bertopeng kain, menghambur keluar. Di tangan kanannya tergenggam sebuah senjata yang secara aneh pula dibungkus dengan kain. Dengan senjata terbungkus ini, orang tersebut langsung menyerang Pangeran Purbaya. Seperti dituturkan, Pangeran Purbaya bukanlah seorang yang cerdas. Selain itu, dalam usia muda 19 tahun dia tidak pula memiliki kepandaian silat, apalagi yang namanya tenaga dalam atau kesaktian. Karenanya, ketika mendapat serangan itu dia hanya bisa berseru kaget, bersurut mundur sambil dekapkan kedua tangan di muka dada. "Bangsat kesasar!" teriak Ki Rawe Jembor. Dia melompat ke depan menyergap penyerang bertopeng dengan satu pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi. Si penyerang seolah-olah tersentak kaget melihat hulu balang istana kelas 1 ada di situ. Serangannya terhadap Pangeran Purbaya terpaksa dibatalkan dan kini dia berusaha menyelamatkan diri dari pukulan ganas yang dilancarkan Ki Rawe Jembor. Begitu berhasil menghindar, si penyerang membalikkan diri, masuk kembali ke dalam kamar dari mana tadi dia keluar dan membantingkan pintu di belakangnya. Ki Rawe Jembor mengejar sambil lepaskan sekali lagi pukulan tangan kosong. Pintu jati yang kokoh itu hancur berkeping-keping. Ketika masuk ke dalam kamar, ternyata kamar itu kosong. Di sebelah kanan kelihatan jendela terpentang lebar. Ki Rawe Jembor mengejar ke jendela tapi di luar sana hanya kegelapan yang menyambut. Bergumam Ki Rawe Jembor. Seseorang menginginkan kematian diri Pangeran Purbaya. Keadaan di istana ini semakin tidak karuan. Kuto gede jelas-jelas dalam cengkeraman bencana. Tanpa menutup jendela itu kembali, orang tua ini keluar dari kamar. Didapatinya Pangeran Purbaya duduk tersandar di lantai. Mukanya masih pucat. Ki Rawe tolong membangunkan sang pangeran lalu mengantarkannya kembali ke ruang besar tempat Sri Baginda disemayamkan.
Setelah itu, dia memanggil perwira-perwira yang bertugas, menceritakan apa yang barusan terjadi dan mengatakan, sementara Raden Cokroningrat belum diketahui berada di mana, dia sendiri yang akan mengambil alih tugas pimpinan sebagai kepala pasukan kerajaan. Dia memerintahkan penjagaan di luar dan di dalam istana diperlipat ganda. Keselamatan keluarga istana harus diperhatikan. Aku akan meninggalkan istana barang beberapa lama. Kalian atur persiapan penobatan Pangeran Purbaya, termasuk pemberitahuan pada seluruh lapisan rakyat. Sebentar lagi pagi akan tiba. Sebelum matahari naik, aku pasti sudah kembali. Begitu Kirawe Jembor memberikan pesan, lalu lewat jalan samping dia pergi menemui utusan Cokroningrat yang menunggunya sejak tadi. Di sebelah timur langit mulai tampak terang-terang tanah, tapi di tepi hutan yang terletak di sebelah barat Kuto Gede, keadaan masih diselimuti kepekatan menghitam disertai udara dingin yang masih menusuk. Tak lama memasuki hutan, dalam kegelapan tampak sebuah rumah kayu. Bangunan ini bertingkat dua. Bagian atas tampak gelap gulita tapi di sebelah bawah ada sinar lampu menyeruak di antara celah-celah dinding papan. Kirawe Jembor berpaling pada orang di sampingnya. Raden Cokro menungguku di bangunan itu, tanya si orang tua. Penunggang kuda di sebelahnya mengangguk. Dia hendak mengatakan sesuatu tapi tidak kesampaian karena saat itu juga Kirawe Jembor telah menotok tubuhnya hingga tak dapat bicara, tak dapat bergerak. Kirawe lemparkan sosok tubuh yang kaku itu ke dalam semak belukar lalu mengusir kuda yang kini tak bertuan lagi itu. Dia sendiri kemudian turun dari kuda, menyelinap di balik-balik pepohonan dan semak belukar, bergerak mendekati bangunan bertingkat dua. Tinggal sejarak 6 langkah dari dinding bangunan sebelah kanan, tiba-tiba dari tingkat atas berdesing belasan anak panah. Kirawe Jembor mengutuk dalam hati. Dia cepat menyelinap ke balik pohon besar. Kurang ajar, jadi si Cokroningrat sengaja hendak menjebak dan membunuhku di tempat ini. Kau tunggulah, lehermu akan kupatahkan lebih dahulu. Abis memaki dalam hati begitu, hulu balang kelas 1 ini berteriak, Cokroningrat keparat. Jika kau seorang jantan, keluarlah. Tunjukkan dirimu dan katakan apa maumu sebenarnya. Sunyi sesaat, tak ada jawaban. Tapi tiba-tiba di dalam rumah sebelah bawah terlihat ada gerakan-gerakan. Lebih dari satu orang di tempat itu. Menyusul terdengar seruan bertanya, siapa di luar sana? Aku Kirawe Jembor, hulu balang pertama kerajaan. Bukankah kau meminta aku datang kemari? Dan tampaknya kau sengaja memasang jebakan? Ah, terdengar suara kaget dari dalam bangunan. Kami kesalahan, kami kira kau seorang penyusup. Pintu rumah terpentang. Sesosok tubuh tampak tegak di ambang pintu dan melangkah keluar. Kirawe Jembor segera mengenali. Orang itu adalah Raden Cokroningrat. Sambil menyiapkan pukulan tangan kosong yang dialiri tenaga dalam penuh, Kirawe Jembor keluar dari balik pohon. Dengan hati-hati dia menyongsong Raden Cokro yang berjalan ke arahnya. Cokro, mengapa kau menyuruh orang-orang di atas sana memanahku? Tanya Kirawe Jembor begitu tegak berhadap-hadapan dengan Raden Cokro. Jilid 9. Kami keliru, sahut Raden Cokroningrat. Mohon maafmu, Kang Mas Jembor. Sebelumnya aku telah memberi perintah menyerang siapa saja yang mendekati tempat ini, kecuali 2 penunggang kuda. Maksudku kau dan utusanku itu. Ternyata kau muncul sendirian. Kau tak apa-apa. Heran, apa utusanku tidak menemuimu? Orang itu memang menemuiku. Nah, di mana dia sekarang? Sudah kulemparkan ke dalam semak di belakang sana, sahut Kirawe Jembor. Raden Cokro, terus terang aku tidak suka tindak tandukmu ini. Ada apa sebenarnya? Mari kita bicara di dalam, Kang Mas Jembor, sahut Raden Cokro. Lalu tanpa menunggu jawaban lagi, dia membalikkan tubuh dan melangkah masuk ke dalam rumah. Meski hatinya semakin jengkel, namun Kirawe Jembor mengikuti langkah kepala pasukan itu. Tapi tangan kanannya diam-diam tetap dialiri kekuatan tenaga dalam penuh sedang tangan kiri siap selalu mencabut tombak bermata 3 yang tersembunyi di balik pakaiannya. Begitu masuk di dalam rumah, Raden Cokro menutupkan pintu. Kirawe Jembor memandang sekeliling ruangan. Di situ ada sebuah meja dengan lampu minyak besar di atasnya. Lampu ini menerangi 3 wajah angker yang duduk di belakang meja. Sekali lihat saja, Kirawe Jembor segera mengenali siapa ketiga manusia itu. Yang pertama, seorang kakek bermuka tirus. Sebelah mukanya berwarna putih, sebelah lainnya hitam. Bagian putih itu adalah akibat tumpahan air panas. Namanya Ronggo Sampenan, dikenal sebagai seorang dukun jahat yang diam di Gunung Merbabu. Orang kedua bertubuh tinggi besar berperut buncit.
Mukanya bulat berminyak tertutup oleh cambang bawuk serta kumis lebat. Sepasang matanya sangat besar dan berwarna merah. Kepalanya ditutup dengan kain warna merah. Dia membawa senjata secara aneh. Senjatanya, yakni sebilah golok bermata dua, diikatkan ke leher dan digantung seperti memakai kalung. Inilah Warok Tumo Item, raja diraja kaum perampok yang malang melintang di seantero Jawa Tengah dan bermukim di sebuah hutan di kaki tenggara Gunung Sumbing. Lelaki ketiga bermuka bopeng. Kedua matanya yang besar tampak menyeramkan karena ada lapisan putih yang menutupi bagian bola mata yang hitam. Sepintas orang ini seperti memiliki mata putih tanpa bola mata. Dia mengenakan rompi tak berkancing hingga dadanya yang berotot dan penuh ditumbuhi bulu selalu dalam keadaan terbuka. Di lehernya tergantung sebuah lonceng yang terbuat dari tembaga disepuk emas. Manusia satu ini dikenal dengan julukan Lonceng Maut. Raden Cokro, tidak sangka kalau kau ternyata kenal dengan orang-orang ini, berkata Kirawe Jembol. Hatinya mulai terasa tidak enak. Tiga manusia itu jelas bukan orang baik-baik. Bukan hanya kenal, Kang Mas Jembol. Justru mereka adalah kawan-kawanku sejak lama. Kawanku berarti kawanmu juga, bukan begitu para sobat? Warok Tumo Item menyeringai mendengar ucapan Cokro Ningrat. Lonceng Maut mengangguk. Sebaliknya, Ronggo Sampenan hanya diam saja. Tak usah sungkan-sungkan, Kang Mas Jembol. Silakan ambil tempat duduk. Malam ini kita akan mengadakan perundingan penting. Tetapi satu hal harus diingat. Keputusan harus diambil cepat, sebelum matahari muncul di timur. Perasaan Kirawe Jembor semakin tidak enak. Dia berkata, aku memang tak punya waktu, Raden Cokro. Aku harus kembali ke kota raja. Kurasa tempatmu pun di sana. Banyak masalah yang harus kita pecahkan. Kang Mas Jembor betul, banyak masalah di istana yang harus kita pecahkan. Tapi masalah yang kita hadapi saat ini justru paling penting, yang akan menentukan kelanjutan kehidupan kerajaan. Hulu balang istana itu menatap paras Raden Cokro sesaat. Lalu dia mengambil tempat duduk di salah satu kursi yang kosong. Walaupun matanya masih tetap menatap Raden Cokro, namun ekor matanya melirik ke sudut ruangan di mana tergantung sehelai kain berwarna gelap, berukuran pendek, dan berbentuk aneh. Silakan kau memberi keterangan akan maksudmu, Raden Cokro, kata Kirawe Jembol. Kang Mas mengetahui, keadaan kerajaan saat ini dalam kekalutan. Meskipun pasukan pemberontak berhasil kita hancurkan dan Empu Soka Panaran tewas, tapi pasti bahaya tidak berhenti sampai di sana. Apalagi Nawang Suri dan Resi Mandrabotama masih hidup. Masalah yang paling besar adalah wafatnya Sri Baginda. Puncak kekuasaan tak ada yang mengendalikan. Jika ini berlangsung berlarut-larut, bencana besar akan muncul. Karena itu perlu segera diangkat seorang pimpinan baru. Perlu sekali dinobatkan seorang raja baru. Hal itu sudah kusadari benar, Raden Cokro, berkata Kirawe Jembol. Aku bersyukur dan merasa gembira kalau Kang Mas menyadari hal itu. Karenanya, mengingat keris Mustiko Geni berhasil kuamankan saat ini berada di tanganku, aku tidak merasa sungkan untuk mengatakan bahwa besok pagi ke seluruh pelosok kerajaan akan segera penobatan diriku sebagai raja. Kirawe Jembor terkejut bukan main mendengar kata-kata kepala pasukan kerajaan itu. Tapi orang tua yang cerdik ini tak mau memperlihatkan rasa terkejutnya pada air mukanya. Kau tak memberi jawaban apa-apa, Kang Mas, berkata Cokro Ningrat seraya melayangkan pandangan berarti pada Ronggo Sampenan, Warok Tumo Item dan Lonceng Maut. Niatmu untuk mengatasnamakan keselamatan kerajaan patut kupuji, Raden Cokro. Hanya saja, sekalipun keris Mustiko Geni lambang tahta kerajaan ada di tanganmu, namun menurut garis silsilah yang berhak menjadi raja adalah Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya membuka mulut dukun jahat Ronggo Sampenan. Lalu dia tertawa gelak-gelak. Pemuda tolol berotak miring itu hendak dijadikan raja? Bisa kiamat kuto gede, Kang Mas Jembor, kau dengar sendiri pendapat sobat kita Ronggo Sampenan. Apa itu tidak cukup bagimu untuk menunjang diriku jadi raja? Lagi pula, ikut bicara si muka bopeng Lonceng Maut. Mengapa kita harus meributkan soal silsilah? Ketika kita dulu menumbangkan kekuasaan raja lama dan mengangkat raja baru, soal keturunan hanyalah urusan orang tolol dan gila. Betul sekali, kata Cokro Ningrat. Aku percaya Kang Mas Jembor akan berada di pihak kami. Sebagai balas jasa, kelak jabatan kepala pasukan kerajaan akan kuberikan pada Kang Mas. Sebagai tokoh persilatan, Kirawe Jembor tidak tertarik akan segala macam jabatan. Terus terang dia tidak suka sejak lama terhadap Raden Cokro Ningrat.
Apalagi saat ini ada rasa kecurigaan terhadap diri kepala pasukan itu sehubungan dengan kematian Pati Wulung Kerso dan adanya usaha penyergapan dan pembunuhan terhadap Pangeran Purbaya. Apakah Raden mengetahui kalau Pati Wulung Kerso telah meninggal dunia? Astaga, bagaimana hal itu bisa terjadi? Raden Cokro tampak terkejut, tapi Kirawe Jembor tahu betul itu adalah satu kepura-puraan belaka. Sementara itu 3 orang lainnya tampak tenang-tenang saja. Dia tewas dibunuh seseorang yang mempergunakan senjata sakti. Pembunuhan lagi, seru Raden Cokro seraya berdiri dan menggebrak meja dengan tangan kirinya. Apakah sudah diketahui siapa pembunuhnya? Saat ini memang belum, tapi nanti juga bakal ketahuan, sahut Kirawe Jembor. Nah, Kang Mas lihat sendiri betapa kacaunya keadaan di istana. Kalau tidak lekas ditangani, bencana besar akan menimpa Kuto Gede. Bencana sebenarnya sudah jatuh, hanya kiamat saja yang belum, menyahuti Kirawe Jembor. Kalau begitu, Kang Mas saya mintakan tolong untuk menyusun rencana pemberitahuan penobatan saya besok pagi. Upacara pun akan kuserahkan padamu untuk mengaturnya. Hal itu tak mungkin dilakukan, Raden. Sebelum pagi tiba, Pangeran Purbaya sudah dinobatkan jadi raja. Raden Cokro Ningrat terkejut. Kali ini benar-benar terkejut. Sekali lagi dia tegak dari kursinya. Kalau begitu, terdengar suara lonceng maut berkata sambil permainkan lonceng kuning yang tergantung di lehernya. Sudah saatnya kita harus menyerbu istana sekarang juga. Aku harap hal itu tidak kalian lakukan, kata Kirawe Jembor dengan tegas seraya berdiri dan melangkah ke pintu. Tunggu dulu, sampean mau pergi kemana? Bertanya Ronggo Sampenan. Aku akan kembali ke Kuto Gede. Ah, jangan membuat 3 sahabat kita ini tersinggung, Kang Mas Jembor, ujar Raden Cokro lalu menyusul ke pintu yang tengah dibuka hulu balang istana itu. Lonceng maut, Ronggo Sampenan dan Warok Tumo Item serentak bangkit dari kursi masing-masing lalu bergerak menuju ke pintu. Cara mereka berdiri di sekitar Kirawe Jembor jelas mengambil sikap mengurung. Kurasa aku tidak menyinggung siapapun. Aku hanya minta jangan ada yang melakukan hal-hal tidak pada tempatnya di saat kerajaan mengalami kekacauan begini rupa. Dan khusus padamu, Raden Cokro, kuharap kau suka mengembalikan keris Mustiko Geni padaku. Senjata itu harus berada di istana. Raden Cokro Ningrat tersenyum. Jika begitu permintaan Kang Mas, baiklah, katanya. Lalu dari balik pakaiannya dikeluarkannya keris Mustiko Geni. Senjata ini terbungkus kain. Melihat hal ini, berubahlah paras Kirawe Jembor. Jadi, kaulah rupanya yang malam tadi mencoba menyergap dan membunuh Pangeran Purbaya. Bukankah keris berselubung kain itu juga yang kau pergunakan? Sengaja keris sakti kau bungkus dalam kain agar tidak mudah diketahui senjata apa yang ada di tanganmu. Pikiranmu cerdik, matamu sungguh tajam. Sudah mengetahui begitu, mengapa masih bersikap tidak bersahabat, berkata lonceng maut. Kalau kami tidak segan-segan membunuh seorang calon raja, apa artinya nyawa manusia sepertimu? Menimpali dukun jahat Ronggo Sampenan lalu mengambil sejumput tembakau dari dalam kantong pakaiannya dan mulai mengunyahnya. Kirawe Jembor maklum kalau orang ini memang suka mengunyah tembakau. Tapi dia juga tahu benar bahwa tembakau itu kerap digunakan sebagai senjata. Bila disembur, dapat menghancurkan bagian tubuh manusia dan kalau kena mata pasti pecah dan buta. Kang Mas Kirawe Jembor, ku minta agar kau berada di pihak kami. Kita sama-sama ke istana. Raden Cokro berkata, sedang tangannya menahan daun pintu hingga hulu balang utama kerajaan itu tak dapat membukanya. Kita berada di pihak yang berlainan, Raden. Beri aku jalan, buka pintu itu. Melihat Kirawe Jembor sukar dibujuk, maka lonceng maut membuka mulut, tak perlu kita meminta seperti pengemis pada manusia tak berguna ini. Betul, menimpali Ronggo Sampenan. Jika dia tak mau tinggal bersama kita, biar nyawanya saja yang ditinggalkan di sini. Abis berkata begitu, dukun jahat ini semburkan tembakau di dalam mulutnya ke arah muka Kirawe Jembor. Hulu balang utama yang telah berjaga-jaga ini dengan sigap rundukkan tubuh. Semburan tembakau lewat di atas kepalanya, menancap di dinding papan. Kirawe Jembor tak tinggal diam, tangan kanan yang sejak tadi sudah dialiri tenaga dalam dihantamkan ke arah Ronggo Sampenan. Meleset dan angin pukulan melabrak meja hingga terguling dan ambruk berantakan. Lampu minyak di atas meja ikut terbalik segera membentuk kobaran api. Perkelahian pecah sementara bangunan di mana mereka berada mulai ikut terbakar. Bagaimanapun hebatnya Kirawe Jembor, namun menghadapi 4 lawan tangguh begitu rupa, dalam keadaan tubuh penuh luka, memar, dan menghitam akibat racun keris Mustiko Geni, akhirnya dia menemui ajal.
Tubuhnya kemudian ikut terbakar oleh kobaran api yang memusnahkan seluruh bangunan kayu itu. Jilid 10. Menjelang pagi, sang surya masih belum terlihat menyembul meski langit di sebelah timur mulai tampak kemerahan. Di ruangan besar istana, satu upacara besar siap dilangsungkan, yakni penobatan Pangeran Purbaya sebagai raja. Di ruangan itu pula dibaringkan dua jenazah. Yang pertama, jenazah Sri Baginda, dan satunya lagi, jenazah Patih Wulung Kerso. Pangeran Purbaya duduk di sebelah kursi besar berukir kepala harimau pada dua lengannya dan burung garuda pada sandarannya yang tinggi. Di kiri kanannya tegak mengapit masing-masing seorang perwira berpakaian kebesaran perang, lengkap dengan tameng dan tombak sedang pedang tersisip di pinggang. Di kiri kanan duduk berderet-deret para pejabat dan petinggi kerajaan. Sedang di belakang kursi Pangeran Purbaya duduk ibundanya, saudara-saudaranya, para istri dan selir Sri Baginda. Di sebelah belakang lagi, serombongan pemain gamelan menembangkan lagu-lagu sedih. Suara gamelan berangsur perlahan dan akhirnya sirna ketika dari sebuah pintu, muncul keluar seorang gadis membawa baki emas, melangkah setindak demi setindak menuju tempat duduk Pangeran Purbaya. Di sampingnya mengawal 4 prajurit. Menyusul 2 orang tua berjubah putih. Keduanya adalah pejabat-pejabat istana paling tua yang dipercayakan untuk memimpin upacara penobatan itu. Di atas baki yang dibawa gadis itu, terletak sehelai kain merah putih terlipat rapi yang berumbai-umbai pada keempat ujungnya. Di atas kain inilah terletak mahkota emas bertatakan intan mutu manikam. Seseorang di sudut ruangan menyerukan kata-kata puji syukur dan Tuhan Yang Maha Esa. Gadis pembawa mahkota sampai di hadapan Pangeran Purbaya. Bersama seluruh rombongan, dia menjura membungkukkan diri sementara semua yang hadir di ruangan itu telah berdiri. 2 orang tua berjubah putih maju ke depan. Yang di sebelah kanan mengulurkan tangan menyentuh mahkota sedang yang sebelah kiri mendongak seraya berkata lantang, segala puji syukur untuk Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan yang mempunyai semua kekuasaan di. Kata-kata itu terputus mendadak karena dari ruangan sebelah depan istana, tiba-tiba menerobos 3 sosok tubuh. Yang satu berkelebat cepat dan tanpa dapat dicegah langsung menyambar mahkota yang ada di atas baki emas. Gadis pembawa baki terpekik dan terdorong jatuh. 2 kakek berjubah ikut terpelanting. Tentu saja suasana menjadi gempar. Pangeran Purbaya terduduk pucat di kursi besar. 2 orang perwira yang mengawalnya segera bertindak cepat. Menerjang ke depan. Salah seorang ayunkan tombak sambil membentak, rampok-rampok dari mana yang berani berbuat kurang ajar. Mengganggu jalannya upacara penobatan. Terang, tusukan tombak tertahan oleh sambaran golok bermata 2. Tombak itu patah 2 sedang sang perwira kemudian terdengar menjerit ketika golok yang tadi menangkis kini menancap di perutnya. Kami bukan perampok, salah satu dari 3 orang yang menerobos masuk berteriak seraya melompat ke atas sebuah meja. Kalian semua dengar, kami datang untuk menyelamatkan kerajaan dari bencana. Musuh berada di mana-mana. Acara penobatan ini tetap diteruskan, tetapi yang akan jadi raja bukan Pangeran Purbaya. Siapa yang berani menantang, nasibnya akan sama dengan perwira itu.